Jadi acara kita mulai, untuk tempat duduk ke depan mohon diisi terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum acara kami mulai, izinkan kami untuk mencairkan suasana Bapak Ibu. Izinkan kami untuk membawakan sebuah pantun Bapak Ibu, dan mohon dijawab dengan cakep. Mantap ya? Setuju Pak ya? Belum. Kapal selam berlayar di dalam samudra untuk menjaga keutuhan NKRI tercinta. Selamat malam Bapak Ibu hadirin semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia dan kakah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak kita, Bapak Camat Taman, Bapak Ari Prabowo SSDP MPSDM yang malam hari ini hadir beserta stafnya, beserta Pak Sekcam Bapak Ahmad Fakhruddin SS. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bapak dan Prabil Taman yang alhamdulillah juga ikut hadir, serta Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan juga tamu istimewa kita yang menyempatkan hadir jauh-jauh dari pusat Bapak, dari Jakarta. Narasumber yang terhormat kita, Ketua Umum DPP Pusat dari Peradin, yakni Bapak Advokat Rebau Merambe MAD. Boleh beri aplaus yang meriah Bapak untuk tamu terhormat kita. Serta yang kami hormati kepada Bapak Ewong Ketunduri, Bapak Kades Ketunduri, Bapak Arifin beserta perangkatnya, serta tentunya Bapak Ketua PKDI, Ketua Kepala Desa Indonesia, yakni Bapak Soleh dari Kepala Desa Beringin, Bapak ya. Matur suwun atas kehadirannya, serta Bapak Kepala Desa sekecamatan Taman, dan juga hadir pendamping desa Kecamatan Taman, serta yang kami hormati juga Bapaknya BPD Kecamatan Taman, ya. Bapak Ketua Apetnas Taman, Bapak Kuswoto, semoga beliau sehat selalu Pak ya. Bapak kita bersama, Bapak Ketua DPC Apetnas Sidoarjo, serta tentunya yang kita banggakan, yang kami banggakan, seluruh BPD, Ketua BPD dan anggota BPD sekecamatan Taman. Beri aplaus yang dia buat kita semuanya, luar biasa Bapak. Serta tentunya kepada stakeholders dan tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang semuanya sangat di malam yang berbahagia ini pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2025, tak lupa kami sampaikan ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, selamat datang di gubuk kami Bapak Ibu sekalian di Balai Desa Gedung Turi dalam rangka pertemuan rutin PAJ Apetnas Taman untuk merawat kebersamaan, menumbuhkan ide dan gagasan dalam membangun lingkungan.
Tentunya malam hari ini juga kita sinau bareng bersama Peradim, Perkumpulan Advokat Indonesia, dengan tema Mahkamah Desa. Untuk itu Bapak Ibu, kita awali acara malam hari ini dengan tak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji Tuhan kita semuanya dapat hadir, acara ini dapat terselenggara. Kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan panutan kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Muhammad, biqauli Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan, menumbuhkan rasa nasionalisme kita, untuk itu kami mohon hadirin semuanya dimohon berdiri. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia Raya.
hadirin dipersilakan dulu berdoa dengan harapan semoga acara malam hari ini diberikan kelancaran dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Adapun doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Hasan Mukti, Sekretaris Desa Cipundurin. Kepada yang kami hormati Bapak Hasan Mukti, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam bisa mengamin doa kami, sedangkan yang beragama lain berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana fi kulli umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Desa Kedung-Turi yang kami hormati Bapak Muhammad Arifin. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Taman beserta jajarannya, Bapak Sekcam, Bapak dan Ramil Taman yang hadir pada malam hari ini, Bapak Muklis, jajaran Kepala Desa, terutama Ketua PKDI Korcam Taman Haji Soleh Dwi Cahyono yang malam hari ini hadir dengan wajah ceria beserta boa, terbangan dan rekan yang lainnya. Tidak lupa dari jajaran BPD khususnya dari Kedung-Turi, Bapak Wahyu dan jajarannya, BPD seluruh kecamatan Taman yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dari jajaran Pradi dan narasumber yang tadi namanya sangat sulit Pak, saya baru dengar ini tadi ya. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat yang hadir semuanya ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, atas nama Kepala Desa Kedung-Turi. Pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana tempat atau hidangan yang apa adanya. Inilah ciri khas Kedung-Turi, sederhana tapi tidak mengurangi rasa hormat dari pemerintahan desa, yaitu BPD dan jajaran pemerintah. Kami dari pemerintah Desa Kedung-Turi mengucapkan ribuan terima kasih kerjasama yang baik di Kecamatan Taman ini. Mungkin Kedung-Turi bersinergi dengan BPD ini, banyak kekurangan BPD memberikan solusi, BPD memberikan pengawasan, tapi tidak membuat aksi yang nantinya mendapat kecaman dari masyarakat. BPD dan pemerintah tidak usah bersama-sama. Kedung-Turi tepuk tangan, sangat harmonis pemerintah desa dan BPD ini. Itu saja saya menginginkan seluruh BPD yang hadir ini tidak lain ingin membangun negeri ini dengan cara saling memberikan masukan, saling memberikan kritikan, tapi ada solusinya seperti Mares di Apitnas tadi. Jajaran pengurus Apitnas Kecamatan Taman, Bapak Kuswoto tadi saya lupa menyebutnya, mohon maaf karena keterbatasan dari kami sering tidak hadir dalam acara ini bersamaan, tapi kami percaya di Taman atas bimbingan dari Bapak Camat kita, Pak Sekcam, Forkopimka,
BPD dan pemerintah desa harus menyatu, ingin memberikan yang terbaik terhadap desanya masing-masing. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam memberikan penghormatan atau tempat yang lainnya. Kami selaku Kepala Desa Dunduri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Desa Dunduri. Sampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Dunduri, Bapak Arifin. Dan kesempatan yang penuh berkah ini selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan dari Ketua Apernas Taman Bapak Kuswoto. Yang terhormat kepada Bapak Kuswoto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Camat Taman beserta staf, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Taman, yang saya hormati Bapak pimpinan Provinsi Jawa Timur, Pradin, dan pimpinan pusat yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Ketua RKD yang dulu, Ketua Paguyuban Kepala Desa yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Ketua DPC Apernas Taman, yang saya hormati Bapak Ibu terutama Bapak Ketua BPD dan anggota se-Kecamatan Taman, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah memberikan nikmat dan nikmat kepada kita, terutama berupa kesehatan, sehingga pada malam hari yang hujan rintik-rintik ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan bisa menghadiri undangan kami dalam keadaan sehat walafiat, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita semua, yaitu program Islam, sehingga kita bisa melihat yang mana yang batin dan mana yang bukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Desa Dunduri yang telah memberikan tempat dan fasilitas saya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, yang mana beliaunya walaupun hujan, beliau tidak segan-segan hadir untuk membina BPD yang ada di taman ini. Dengan binaan beliaulah mudah-mudahan kita selalu kita bekerja sama sebagai mitra kerja kepala desa mampu melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing. Bapak sekali yang saya hormati, saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mungkin ada kata-kata dari kami yang kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Abah Kuswoto yang sempat berkenan memberikan sambutan, memberikan panutan dan semangatnya untuk DPD se-Kecamatan Taman. Boleh aplaus yang meriah Pak buat Bapak Kuswoto, perjuangan beliau panutan DPD Kecamatan Taman. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya sambutan dari Ketua PKDI Kumpulan Kepala Desa Indonesia yang kami hormati Bapak Soleh Dwi Cahyono. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kalau Rabbi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu tetap bisa dilihat Allah hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bungturi, Bapak Arifin, yang saya hormati juga dari PAC Apeknas Taman beserta jajarannya. Yang saya hormati juga dan saya muliakan Bapak Camat Taman, Pak Ari Prabowo. Yang saya hormati Bapak Sekcam hadir, alhamdulillah komplit ini paketnya. Yang saya hormati juga dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, Perkumpulan Advokat Indonesia, Radim. Yang telah hadir dengan anggotanya kita ini, alhamdulillah hadir. Dan Bapak Ibu sekalian, Ketua BPD dan anggotanya seluruh wilayah Taman yang saya banggakan juga. Bapak rekan-rekan kepala desa, alhamdulillah 2 butir, Pak Bohar dan Pak Kerbangan. Jangan Pak Kerbangan, belum Jaya. Dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Sebenarnya karena diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di Balai Desa Kedunguri dalam keadaan sehat walafiat. Dua kali selawat serta salam tetap diucapkan pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berpindah dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu Nabi Islam, dan mudah-mudahan kita dapat sahabat beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili kepala desa wilayah Taman bisa memberikan patah kata sambutan. Terima kasih atas waktunya. Yang kedua, kami ingin menyampaikan juga sebagai titipan kepala desa wilayah Taman. Alhamdulillah ini di kepala desa seluruh Sidoarjo, dulunya kan pakai RKKD, sekarang ganti PKDI, jadi persaudaraan. Ya, persaudaraan kepala desa Indonesia. Yang dulunya RKKD, yang dulunya forum, ya sekarang jadi persaudaraan. Jadi kita bersaudara dari satu komando sampai akhir. Jadi aplikasi ini ya mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi desa kita masing-masing. Dan dengan adanya perkumpulan ini supaya ada endingnya atau actionnya, nggak cuma musuh datang makan bulan kan. Pengen saya dari mewakili kepala desa, jadi kita sama-sama bisa bersama-sama bekerja. Jangan bekerja sama-sama bekerja. Dulu Pak Mahfud sudah bilang sama-sama bekerja untuk desa kita masing-masing. Dalam ini BPT mohon tupoksinya itu diperhatikan. Jadi setiap saya ada pertemuan yang dibahas nanti perbu dan menuntut haknya jenengan semua. Tapi kewajibannya yang di desa-desa ini kadang kepala desa juga sharing. Jadi BPT itu penjaringan aspirasi masyarakat. Aspirasi bukan aspirasi dalam pemilihan. Jadi semua faktor. Jadi rata-rata gini, saya kita juga mengeluhkan ya. Sekarang ini perlu Bapak Ibu tahu juga kepala desa anci sekarang ya. Terus karuan mumet ya. Apalagi ini ada programnya pemerintah, bentar lagi ini merah putih. Jenengan berperan betul. Mari kita bantu kepala desa masing-masing untuk menyelesaikan program Bapak Prabowo ini, karena kalau tidak ikut dalam sertaan ini, mumet kepala desa. Apalagi ya, di mana-mana sekarang mungkin ini ada Dewan Pimpinan Advokat, walaupun dihantui oleh media dan LSM. Wes itu, jadi kepala desa itu atau mumet banyak singitane, Pak, sembunyi-sembunyi. Nah, ini menjadi masalah yang ada di desa. Saya sendiri juga begitu. Kepala desa membangun desanya baik untuk masyarakat, tapi belum tentu baik di mata hukum. Nah, mohon Bapak BPD juga memberikan motivasi kepada kepala desa. Karena juga kita perlu Bapak Ibu ada 4 desa di Taman masuk di tipikor. Perlu Bapak Ibu tahu. Mumet Pak. Kita bangun desa
Jangan seperti ini ya. Duit bukan tambahan dari dana dapur yang lu akeh kalau dana desa. Tapi belum tentu baik di mata hukum. Ya alhamdulillah kemarin Pak Desa sudah dipanggil di Bikor, kita juga bilang apa adanya, tidak ada pekerjaan yang produktif. Nah, tapi memang aturan sekarang begitu. Jadi yang paling diperhatikan adalah dumas. Nah, dumas, tapi pengaduan masyarakat. Dan pengaduan masyarakat tidak bisa dijerat hukum, bukan ke desa. Tapi dilaporkan kepala desa apa yang didapatkan pada perkumpulan ini. Saya mohon maaf juga karena di taman ini juga loh yang datang ke bagian ya jelas banyak perkumpulan yang ada di Sidoarjo ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Persaudaraan Komunitas Kepala Desa Indonesia Bapak Abah Soleh yang sudah memberikan sambutan, sudah memberikan arahan dan nasihat kepada kita semua agar Kepala Desa dan BPD lebih meningkatkan sinerginya untuk bersama-sama bekerja membangun kebaikan desa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, berikutnya sambutan dari Bapak masyarakat Taman, Bapak Camat Taman, kepada yang terhormat Bapak Ari Prabowo SSTB MPSDM, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Forkopimda Pak Ramil, Tingkat Kerja belum hadir, Pak Kapolsek masih berhalangan. Yang saya hormati Pak Sekdam beserta jajarannya, ada pemerintahan. Yang saya hormati Kepala Desa Kedungkuri, Bohar, Rembaka, Beringin. Yang saya hormati Ketua Apernas Kecamatan Taman. Dan yang saya banggakan ini alhamdulillah tamu-tamu istimewa, jarang sekali. Ini Pak istimewa banget, hari ini istimewa. Ini dari Prajin mau bersedia meluangkan waktunya untuk memberi pencerahan kepada teman-teman semua. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua beserta DPD, Ketua beserta jajarannya se-Kecamatan Taman. Ini alhamdulillah malam ini memang spesial. Ini tadi sudah disampaikan banyak. Nah ini kayak lomba pidato Pak. Kalau saya nggak sambutan, saya hanya sedikit ngasih PR kepada BPD-BPD yang ada dan juga Pak Lurah yang ada, Pak Lurah, Pak Kades yang ada ini. Yang disampaikan tadi oleh Ketua Persaudaraan Kepala Desa di Kecamatan Taman, Pak Beringin, tadi memang benar. Kita ditarget maksimal tanggal 20 itu sudah masuk berkas koperasi merah putih. Nih, nah sampai sekarang ini baru masuk 22, kurang 2. Ada BPD Trosobo, ada BPD Trosobo, ada BPD Bundo, kepalanya, jadi saya hanya mengasih PR yang tadi sudah kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ketua PKDI ini benar Pak. Jadi BPD ini sebetulnya mempunyai peran penting, apalagi kalau sudah ada kata-kata musyawarah desa khusus.
Nah ini BPD harus berperan penting Pak. Nah ini jadwal sudah masuk dan alhamdulillah mulai Rabu besok sampai Jumat besok full kejar tayang nanti di kecamatan Bapak ini karena untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini sama Pak, sama jenengan. Di BPD ini ada Apenas, ada paguyuban, ada forum, sama di lurah juga, kades itu juga sekarang ada PKD persaudaraan. Nah, tapi Pak, kita tidak usah terbelenggu dengan namanya kelompok-kelompok atau nama-nama. Ayo bareng-bareng bangun desanya masing-masing. Tujuannya di situ. Nah, ini sama dengan yang ditujukan oleh Pak Presiden. Sama Pak. Di desa sudah ada BUMDes, saya yakin. Di desa sudah ada Kopwan, saya yakin. Ya kan? Apalagi sudah ada desa-desa yang di pinggir-pinggir ini sudah banyak koperasi simpan pinjam. Saya yakin. Ini sama juga dengan apa yang ada di dunia usaha. Setiap ada Alfamart pasti akan ada Indomart. Apalagi sekarang ada 3. Oke? Kenapa? Nah, setiap ada Alfamart ada pasti Indomart dan pasti ada Maduramart. Jualannya sama, bukanya sama. Kalau sekarang Maduramart tidak 24 jam Pak, ya, tidak 24 jam Maduramart. Dia tutup jam 23.59 dan buka jam 00.01. Jadi bukan 24 jam lagi. Oke. Itu. Ya, ini sama Pak. Nah, ini tujuannya pemerintah itu situ supaya makin banyak peluang-peluang yang ada. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, apalagi yang saya dapat protes selama ini dari Kopwan, Pak Kopwan ini juga sudah banyak, sudah berhasil, sudah berkembang. Ya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu bodoh, rezeki sudah ada yang ngatur. Yang paling keren itu yang kemarin saya dapat dari Pak Kepala Dinas Koperasi Pak Edi. Ada sampai kita sering melihat, ngapunten saya bukan rasis, ada orang Madura itu buka bensin di depan pom bensin. Buktinya laku juga. Nah, ini loh, Pak Presiden sudah melihat, ayo Koperasi Merah Putih ini kita bentuk. Nah, caranya bagaimana? Saya minta tolong sama BPD, sama kepala desa, ayo adakan pramus. Pramus ini apa? Supaya nanti tidak berkembang. Karena perintah kita sekarang adalah untuk membentuk. Bentuk dulu Pak. Bentuk dulu. Kami di kecamatan sudah memberikan semua. Ini tahapannya, ini tahapannya, ini tahapannya, ini tahapannya. Pun semerat GBPD. Nah, ya, supaya tidak berkembang, tidak waktu musyawarah desa khususnya adakan pramus. Adakan tunjuk dulu calon-calon yang menurut jenengan sama kepala desa ini bagus, yang bonafit. Cuman memang syaratnya itu memang ada. Saya sempat diprotes, wakil wonten BPD wakil belum. Nah, saya tetap diprotes Pak. Pak, ini kan juga untuk masyarakat. Namanya koperasi dari anggota untuk anggota. Ya berarti kan dari masyarakat untuk masyarakat Pak. Iya Pak. Tapi aturannya ayo dilihat. Dihindarkan BPD jangan dan perangkat jangan. Karena apa? Nanti koperasi ini juga anggarannya masukkan dalam APBD. Lalu BPD ini menjadi pengurus, sing ngawasi sinten.
ngoten lho maksudnya. Ya, tapi jenengan tunjuklah orang-orang yang ini. Oke, itu Pak. Saya minta tolong, jadi ini tahun terakhir tanggal 19 ini ada Desa Sadar, BBA, Sambi Bulu, Keramat Jegu 4 ya, sudah 4 tanggal terakhir. Nah saya harap desa-desa yang lain ayo komunikasi dengan kepala desanya, ayo ini yang masih bingung silakan ke Kedung Turi. Ini karena kemarin saya dari sini, tempat duduk saya sama, posisi saya sama, saya dari sini juga kemarin. Habis itu bilang dari pendamping Pramus. Nah ini saya minta tolong kepada seluruh BPD nanti gitu. Ayo kita bangun desa. Saya monggo. Oh saya Apernas, oh saya forum BPD. Saya tidak ada masalah Pak. Sama kayak dulu ada, saya pernah ikut 1 kali ya, di Sambi Bulu ya. Saya pernah ikut 1 kali, kita mempeributkan tentang apa Apernas kah, apa paguyuban, ya toh. Nah, saya sudah ngambil pribadi, saya tidak peduli. Yang penting jenengan bangun desanya masing-masing. Ya, itu. Yang kedua, ini saya minta tolong, ini mumpung ada dari advokat Pradin. Saya dengar kata Pradin itu saya sudah, oh ini kita harus ada dampingan hukum. Nah ini, ayo bersama kepala desa, Pradin ini sudah mau Pak. Berarti kan sudah meluangkan waktu, ini pasti sudah melihat, oh ternyata ini yang rawan ini memang di desa Pak. Memang benar Pak, ketua PKDI ini memang benar Pak. Minggu kemarin 4 kepala desa dipanggil di Tikor. Itu dipanggil Pak. Dan kita di taman ini juga punya sejarah kelam. 3 kepala desa kita sudah masuk PTSL. Ya cukup Pak, ojo liyane maneh. Walaupun PTSL ada 8 desa di sini, cuman cukuplah 3. Ya, cukup. Ya, ini baru di Polres sama Kejaksaan. Ya, 3 dari Kejaksaan, 4 yang masih di Polres. Ya, ini belum yang di Polda. Ya. Yang dengan tangga, cinta paling ke Polda, biar ke Kedung Turi lah. Bumdes sama. Nah ini saya lihat, saya acungi, saya salut, saya terima kasih sama BPD sudah mengundang Pradin. Ini apa? Berarti sudah paham kita di desa ini memerlukan dasar-dasar hukum. Karena itu tadi, sebaik-baiknya kita untuk membangun, tapi tidak ada dasar hukum yang jelas, sudah Pak, tebal. Padahal semua lupa, ini sudah musyawarah desa, ini sudah kesepakatan masyarakat. Tapi kalau namanya tidak sesuai dengan aturan, APH tidak lihat. Di Gilang itu sudah jelas, sudah ada apa istilahnya pernyataan bersama bahwa untuk PTSL ini kurang, maka kami bersedia secara sukarela untuk membantu tambahan. Tapi buktinya tidak dilihat. Nah ini BPD, ayo cari narasumber seperti Pradin, apalagi LBH, ayo dasarnya dulu, kita main di dasarnya, karena selama ini kita tidak bermain di dasar,
kita bermain hanya kesepakatan, hanya untuk menenangkan warga, tapi dasar kita lawan, akhirnya kita kena. Nah ini jangan sampai ya. Jadi itu dua hal yang saya tekankan untuk BPD. Ayo Pak, saya ini bukannya apa-apa, karena sama saya juga kena. Saya pasti kayak kemarin Pak Desa dipanggil, saya juga kena panggil ya. Ditanya tahun 2023, ya saya juga tahu orang saya baru 2024, tapi Pak PH juga tidak mau. Nah terus sampai nek camat ngomongnya garo-garo, itu camat apa sampean? Itulah. Nah, ini jadi BPD mempunyai peran-peran yang sangat-sangat penting. Ayo kerjasama yang baik, kerjasama yang bagus dengan kepala desa. Ayo disosialisasikan kepada warga. Oh aturannya kayak gini loh Pak, Bu, aturannya gini. Oke, mungkin itu yang terakhir. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, saya minta tolong kepada BPD, karena BPD ini istilahnya ada keterwakilan wilayah. Saya minta tolong, sekarang cuaca ekstrim, ayo jaga kebersihan, jangan bosan-bosan kita untuk gotong royong. Oh ya, saya juga lupa, ada lagi tugasnya jenengan, lomba RT. Nggih, lomba RT. Saya minta tolong, ayo. Ingat Pak, jangan lihat hadiah. Lomba RT, pemerintah memberikan lomba RT ini untuk merangsang supaya adanya gotong royong, supaya adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ya, saya minta tolong. Jadi ini ada dua yang tugas penting, BPD bersama kepala desa, Koperasi Merah Putih, sama lomba RT. Ya, saya minta tolong banget, karena pemerintah kecamatan sak pinter-pintere, sak api-api camate, sekcame, nek tidak ada jenengan, bullshit. Bijuk Pak, nggih. Camate yo opo ae, bantere yo opo pintere, tidak ada BPD yang bisa mensosialisasikan, tidak ada BPD yang ikut terjun meneruskan, yang berpartisipasi, tidak ada Pak. Nah itu peran pentingnya jenengan. Berarti jenengan ini bukan kambing hitam. Walau Pak kulo dipilih dikai soro-soroan, boten Pak. Oke, itu sekali lagi tiga hal itu kami titipkan pada forum ini, dan juga kami minta tolong nanti pencerahan dari Bradin supaya bagaimana kami ini bisa melangkah merumuskan suatu hukum, istilah perdes atau apapun hasil untuk desa ini menjadi aman Pak. Jadi supaya kami tidak salah dan tidak menjadi uber-uberan para APH. Mungkin itu aja dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Kecamatan Taman, Bapak Ari Prabowo. Kita doakan beliau diberikan umur yang berkah Bapak Ibu, tambah manfaat, dapat memimpin Kecamatan Taman menjadi lebih baik sejahtera. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, satu lagi permintaan saya, kalau saya bertanya apa kabar Kecamatan Taman, jangan jawab dengan doa alhamdulillah luar biasa sejahtera. Betul Pak? Jawab. Apa kabar Kecamatan Taman? Alhamdulillah. Kurang mantap. Tambah mantap malu. Lebih semangat lagi. Ini doa nih. Apa kabar Kecamatan Taman? Amin Allahumma amin. Tepuk tangan buat sobat kita selanjutnya. Barulah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari tamu yang terhormat kita,
dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur yang akan disampaikan oleh beliau Advokat Bapak Beli Karamoy SH.MH. Kepada yang kami hormati Bapak Beli Karamoy, kami Assalamualaikum persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Camat Taman beserta jajaran, kepada yang terhormat Bapak dan Amir Taman beserta jajaran, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Taman beserta jajaran, kepada yang terhormat, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Taman dan ketua BPD yang ada di Kecamatan Taman, berikut dengan ketua Apirnas dan ketua persaudaraan kepala desa di Kecamatan Taman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kedung Turi dalam hal ini yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisakan Mahkamah Desa biar masyarakat semua tahu apa sih artinya hukum di mata masyarakat desa ini, karena banyak kejadian di masyarakat di kelompok desa, bukan hanya di pedesaan saja, kelurahan juga banyak. Jadi masyarakat ini tidak mengerti dengan artinya hukum itu seperti apa. Jadi permasalahan banyak yang seharusnya diselesaikan di desa saja bisa, tapi sampai merambah ke ranah berikutnya. Untuk itu sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, mohon maaf. Saya kebetulan ketua DPW Pradim Jawa Timur. Yang di sebelah kiri saya ketua umum kami Bapak Advokat Robert Rabi Emali. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Dewan Kehormatan kami Pradim Perkumpulan Advokat Indonesia Jawa Timur, dan Sekretaris Pradim Perkumpulan Advokat Indonesia Bapak Artono. Dan bagi ibu yang berurusan dengan PPA, perlindungan anak dan perempuan, ini kebetulan saya juga ada ketua PPA dari Pradim Jawa Timur. Silakan Ibu Advokat Anita. Jadi di sini kami membawa lengkap Bapak. Jadi biar kalau ibu-ibu yang ada permasalahan di rumah sekarang lagi banyak ini KDRT Bu ya. Nah itu nanti bisa dipertanyakan kepada kepada khususnya kepala desa. Jadi Pak Camatnya nggak bingung kayak sekarang ini kan, harus menjelaskan kepada bapak-bapak BPD dan semuanya. Kalau dari desanya ini sudah bagus, sudah baik menjalankannya, otomatis camatnya kan tinggal tenang-tenang aja ya Pak ya, tinggal santai-santai aja, jadi nggak bingung. Dan juga saya sepakat tadi dengan Bapak Camat yang mengatakan untuk seluruh ketua BPD menjalankan yang namanya gotong royong. Ya karena selama ini kita sudah lama tidak mengenal gotong royong, karena semuanya sudah masing-masing lah. Ya. Sekarang ini kita dimulai lagi berikut dengan program daripada Presiden kita Pak Prabowo, Partai kita. Jadi kita mulai dari bawah ke atas. Jadi tidak ke atas ke bawah, dari atas ke bawah. Karena sudah berjalan dari atas ke bawah itu tidak sampai Bapak. Jadi kita mulai yang dari bawah dulu, dari kepala desa, dari lurah. Jadi untuk menghindari yang namanya seperti ketua Aplas tadi Bapak Soleh yang mengatakan bahwa ada dari kepala desa diperiksa sebagai tipikor, karena itu kan ketidaktahuan tadi, menyambung daripada Bapak Camat karena ada kesepakatan bersama dan segala macam, atau ada akte notaris dan segala macam yang bapak-bapak yang abang hukum mengatakan bahwa ini sudah ada akte notarisnya. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya menjelaskan itu saja. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Umum kami, Bapak Robert Rabi, dari teknik daripada Mahkamah Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Beli Karamoy selaku DPW Dewan Pimpinan Pradim Wilayah Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti pada malam hari ini,
sinau bareng tentang Mahkamah Desa yang pada malam hari ini yang rencananya tadi akan dipimpin oleh Bapak Dian dan Bapak Beli, namun malam hari ini istimewa karena yang turun langsung yang menerangkan kepada kita akan disampaikan langsung oleh tamu terhormat kita, Bapak Advokat Ropaun Rambe. Beliau adalah Ketua Umum Peradin Perkumpulan Advokat Indonesia Pusat, Bapak Ibu, dari Jakarta jauh-jauh untuk kita semuanya pada malam hari ini. Boleh aplaus yang meriah buat Bapak Ropaun Rambe. Dan malam hari ini sinau bareng akan dimoderatori oleh Bapak Dian Mulyadi selaku Dewan Penasehat Peradin DPW Jawa Timur. Kepada Bapak Dian kami persilakan. Terima kasih kepada yang terhormat dan kami hormati, kami tim juga Bapak. Kepada yang terhormat dan kami hormati Bapak Camat Kecamatan Taman, Bapak Kapolsek Taman, Bapak Kepala Desa Kedung Turi beserta staf, Bapak Ketua BPD Kedung Turi beserta staf, Bapak-bapak para Ketua BPD Sekecamatan Taman yang terlibat dalam Apnas Kecamatan Taman, Bapak Perkumpulan Kepala Desa Sekecamatan Kedung Turi, dan juga mohon izin Bapak Ropaun Rambe, ini saya ambil alih. Bapak Ibu sekalian, belum puji syukur, alhamdulillah, dan juga bikoli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata masih antusias Bapak Ibu sekalian ya. Aplaus lagi Pak. Oke, jadi melihat dari apa-apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pembicara di Pak Camat dan juga dari Bapak Ketua Perhimpunan Perkumpulan Desa, sebetulnya sangat miris Bapak. Ketika kemarin kita ke belakang, kita sering ngaji agama, memang perlu ngaji administrasi negara perlu Pak. Saatnya kita ini ngaji hukum. Hukum itu apa? Nah itu akan sangat panjang kita menjelaskannya Pak. Namun kita kerucutkan tentang apa yang Bapak-bapak tunggu ketika Bapak, katakan kalau Bapak berdekatan atau berteman dengan dokter, minim Bapak itu dapat wacana atau fakta. Ini kesehatan ya Pak, ini yang boleh dimakan, ini tidak boleh, ini obatnya. Tapi ketika kita ngomong hukum, nah di sini ada teman-teman advokat senior di sini, atau juga advokat perempuan. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, ketika orang berhadapan dengan hukum, tidak semua orang secara mental, secara moral kuat. Artinya apa? Ketika ada berproseslah sampai ke hukum, ke polisi, jaksa, itu akan sendirian Bapak. Di mana pendamping ada? Sedangkan kita itu sama, kita juga penegak hukum. Jadi ada hakim, jaksa, polisi. Ini dari unsur negara. Tapi advokat kita lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat Bapak. Nah kita kembali ke Mahkamah Desa. Ketika Indonesia belum merdeka Bapak, itu belum ada yang namanya mahkamah seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kejaksaan, masih ada yang namanya hukum adat. Nah hukum adat itu sekarang kalau saya lihat ini setara dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan itu sudah mulai kajian kami Bapak, terutama beliau yang ada di sini, kajian secara hukum. Dan ini kita tidak sedang wacana saja sosialisasi Mahkamah Desa. Ini melalui kajian yang sangat panjang. Dan ini sebuah bentuk pemikiran original dari kami, Peradin. Dan ini salah satu bentuk pengabdian kami pada bapak-bapak. Mahkamah Desa itu apa sih Pak? Lalu apa yang menjadi struktur di dalam desa tadi? Sebagai yang menjadi hakim di Mahkamah Desa, siapa strukturalnya? Dan lalu apa manfaat dari adanya Mahkamah Desa yang ada di desa-desa? Lalu peran advokat di desa itu seperti apa? Saya tertarik dan pembicaraan Ketua Kepala Desa tadi, nanti akan kita bahas Pak. Waktu dan tempat, mohon izin Bapak, nanti ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat akan kami persilakan pada guru kami, Bapak kami, advokat senior, Ropaun Rambe. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat yang terhormat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kepala Desa, wabil khusus kepada tuan rumah. Pada malam hari yang mulia ini, yang bahagia ini, saya sangat berbahagia juga. Saya kaget juga ada Bapak Camat, ada Bapak Kapolsek dalam rangka sosialisasi Mahkamah Desa.
Saya ada cerita ada sedikit mundur ke belakang kenapa itu lahir namanya Mahkamah Desa. Akhir Agustus 2024 yang lalu kami kongres dengan harapan jangan lagi saya dipilih, cari yang lain. Tapi masih juga rupanya dipilih. Mungkin yang ada di ruangan ini saya paling tertua barangkali. Ada sudah 72 ya umur saya sekarang. Sudah mau pengen pensiun menikmati sisa-sisa hidup. Tapi sudah 72. Dari hasil kongres itu antara lain memikirkan bagaimana nasib anak bangsa ini, bagaimana rakyat ini tentang penegakan hukum khususnya. Dari keputusan kongres itu diamanatkan segera menyelenggarakan Rakernas, mewujudkan, menyimpulkan, mengambil langkah apa yang sesungguhnya dari amanat kongres. Kami sudah gelar kongres Rakernas tanggal 17 dari berarti sekarang tanggal 10, 3 minggu yang lalu kami gelar Rakernas, rapat kerja nasional di Jakarta, 1 hari full, dihadiri seluruh APH termasuk Menteri Desa, Kacamata Pandangan, para anggota Pradip seluruh Indonesia yang hadir di kongres dan juga hadir di Rakernas dengan tema maksimalisasi wujudkan Mahkamah Desa. Alhamdulillah wa syukurillah, komunikasi saya dengan Bapak Advokat Senior Dian Mulyadi, kalau nggak salah hari Minggu sore atau Senin, lupa saya, dia katakan, Pak, kita ada kegiatan di tempat saya seperti yang sekarang ini. Tanpa pikir 2 kali, spontan saya katakan, saya turun, saya akan datang ke sana untuk mensosialisasikan Mahkamah Desa. Nah, Mahkamah Desa ini sesungguhnya, ini mohon maaf nggak perlu lagi saya berbahasa keren-keren lah, bahasa kampung aja lah kita ini, karena saya orang kampung. Langsung aja berbahasa bebas, berbahasa biasa. Mahkamah Desa ini bukan baru sekarang, sudah lama, mulai dari sejak zaman Portugis maksudnya. Itu sudah ada yang namanya kita kenal dengan istilah peraturan Rabelais tahun 1800-an, awal 1814 tepatnya. Kemudian kita berubah, dijajah, beralih kepada Belanda. Produk hukum kita Stadblad. Itu sudah ada peradilan Mahkamah Desa ini, sudah ada, cuma sekarang karena sudah keren, Bapak Kades, Bapak Camat sudah menyesuaikan nama sesuai dengan peradaban zaman, Mahkamah Desa. Kalau dulu namanya peradilan adat. Nilai-nilai kehidupan anak bangsa ini aman dan tentram. Kenapa kita tidak kembali kepada asal itu? Itulah pokok-pokok pikiran Pradip. Kita memiliki sekarang perangkat-perangkat hukum setinggi langit, tapi toh kembali juga kepada Bumi Putra sendiri yang akan mengimplementasikan. Itu yang mendasari dari pemikiran Pradip, sehingga membuat nomenklatur Mahkamah Desa. Yang membuat nomenklatur penamaan Mahkamah Desa itu pun bukan Pradip sebenarnya, Kementerian Hukum, mulai zaman Kadarkum dulu. Waktu Kadarkum dulu, alhamdulillah saya terus Jasmenke, Sekretaris Menteri Kehakiman era tahun 80-an itu. Itu sudah ada Kadarkum, kita program. Ganti Kadarkum, sekarang ini Desa Sadar Hukum, DS. Oleh karena itu, Mahkamah Desa ini sangat dituntut kebutuhan. Sekali lagi, Mahkamah Desa ini adalah kebutuhan melindungi masyarakat yang tertindas ini. Terlebih-lebih lagi kepala desa, boleh dikatakan, mohon maaf Pak, kepala desa, semua kepala desa kan gak paham hukum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Saya ulang sekali lagi, baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kepala desa kalau dalam pemerintahan tidak ada yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Dia punya PPDS. Itu aturannya, dan diatur pula hak kewajiban. Ada lagi satu ayat pasal 26 ayat 4 huruf F, menyelesaikan perselisihan warga. Apa iya bisa Bapak Kades ini menyelesaikan demikian? Itu warganya, kan Pak Camat. Dikit-dikit dipanggil, nggak ada tuh maksud niat kepala desa itu mau korupsi apa sih, kaya juga enggak, duitnya juga masih berapa, enggak mungkin kaya raya korupsi uang ADD itu berapa sih? Tapi bukan demikian, persoalannya adalah kekurangan kelemahan di bidang hukum kita ini sangat tidak dapat dijemput. Inilah tujuan Pradin. Makanya saya turun ke sini menyerangkan tentang Mahkamah Desa itu. Dan Mahkamah Desa itu nomenklaturnya cukup, dan yang terakhir Permendes nomor 6 tahun 2020 sampai sekarang nggak jalan. Kenapa? Karena tidak ada ahli-ahli hukum yang untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat seperti di sini. Tidak ada yang bisa membantu Pak Camat untuk memimpin regulasi pemerintahannya di kecamatan ini. Begitu juga Bapak Kades. Kalau bahasa tentara itu tembak rabas saja, nggak perlu bidik lagi. Kan ini cilaka. Inilah tujuan kami, makanya, dan ini pertama kali seluruh Indonesia. Anggota saya tolong siapkan dokumentasi kita, biar kita siapkan. Mungkin minggu depan saya akan rapat dengan Mendes dan Menko. Bila perlu ini saya tanyakan dengan RI1 Pak Prabowo. Siap. Jadi yang di depan ini sudah pastilah dikenal oleh mereka, saya yakin itu, karena kita lengkap perangkatnya. Nah ini yang perlu saya sampaikan, agar supaya pertama kali mungkin pecah telurnya di Kecamatan Taman, nanti di sini ada Mendes, pasang pelan di situ, Mahkamah Desa. Itu yang saya, itu jangan luas biasa. Yang bisa pertama manfaatnya bahwa apakah kepala desa berhak bisa mempunyai kekuatan hukum, dan amat sangat diatur oleh undang-undang, setara dengan ketua Mahkamah Agung. Itu hukum, kita berbicara hukum. Kenapa? Karena undang-undang Desa nomor 3 tahun 2024 di situ menyelesaikan perselisihan warga. Maka kekuatan daripada Mahkamah Desa ini dibentuk dengan keputusan kepala desa, dengan perangkatnya, personilnya. Jadi musyawarah mufakat itu ada. Jadi tidak sedikit, kasihan sama Kapolsek, maling telur, maling ayam harus diproses ke polisi. Ini yang salah satu, padahal sebenarnya sudah diatur oleh polisi, namanya peraturan Perkap Polri tentang namanya restoratif justice. Begitu juga kejaksaan, begitu juga pengadilan. Tidak semua harus diproses hukum, tapi di mana pelaksanaannya tidak mungkin mereka lakukan karena disorot oleh khalayak. Maka oleh karena itu mengurangi tugas-tugas kepolisian kita, mengurangi tugas-tugas kejaksaan, pengadilan bisa dimusyawarahkan, bisa diputus oleh Mahkamah Desa. Personilnya itu nanti dari perangkat desa tadi ada kepala desa sebagai ketua dan merangkap anggota, sekretaris desa sebagai anggota, dari OBH, organisasi pendukung ataupun paralel kami ini, mentornya, tata laksananya sebagai anggota, ada dari Kamtipmas juga sebagai anggota, dari Babinsa anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan inilah
akan menyelesaikan masalah di desa. Musyawarah mufakat dengan tujuan mengembalikan keadaan semula. Itu tujuan daripada mahkamah desa itu. Dan dasar hukumnya pun nanti Bapak Kepala Desa mengeluarkan SK itu ada dasar-dasar hukumnya semua. Sudah ada nomenklaturnya semua lengkap. Cuman selama ini tidak ada yang menggerakkan seperti kami ini. Harapan kami mungkin nanti kalau pasang pelang di depan itu mahkamah desa, saya turun juga barangkali. Bila perlu Mendes pun saya ajak ke sini. Membuktikan ini loh mahkamah desa. Nah, di dalam hal keanggotaan tadi, ya tentu kita mengenal majelis. Majelis ada 3, ada 5, ada 7 untuk menyelesaikan masalah. Dan ini yang lebih berat daripada dihukum 4 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, daripada putusan kepala desa, putusan mahkamah desa di sini. Contohnya apa? Ini perlu supaya kita sadar. Makanya saya berbahasa vulgar, berbahasa ringan supaya dapat dipahami. Contohnya apa? Si Fulan maling ayam, yang punya ayam lapor polisi. Polisi di kantor polisinya mungkin Polres jauh, buang waktu segala macam. Akhirnya yang punya ayam, yang kehilangan ayam melaporkannya, memakan waktu, biaya dan sebagainya. Dia punya kambing harus dijual kos-kosnya. Jadi ayam hilang, kambing pun melayang. Inilah yang terjadi. 1, 2, remaja kita sudah mengenal, kita semua mantan-mantan remaja. Ada yang hilaf dalam pergaulan, keterlaluan sehingga terjadi kehamilan. Lapor ke polisi, dihukum si laki-laki. Terus bagaimana nasib si jabang bayi? Bagaimana masa depannya itu manusia? Inilah yang akan kita selesaikan nanti di mahkamah desa ini. Masih banyak yang contoh-contoh yang saya berikan, tapi semua kejadian itu, kalau tadi si maling ayam diselesaikan di mahkamah desa, mungkin si maling ayam tadi itu dihukum 4 bulan. Ditanya, Pak Camat, datang kamu si Badu itu kemana? Gak tahu. Tanya keluarganya kemana? Ke Jakarta pendidikan, padahal dalam LP. Jadi dia tidak akan cerah, dia tidak akan malu. Kenapa? Keluarga mengatakan lagi pergi pendidikan, apapun urusannya ke Jakarta. Tapi kalau diselesaikan di sini, yang punya ayam tadi nggak harus keluar waktu dan biaya. Kemudian si pelaku tadi sudah ketahuan 1 kali maling, mungkin 2 kali, 3 kali nanti eksekusi masyarakat, namanya hukuman sosial, lebih berat daripada hukuman penjara. Inilah yang penting kita bangun mahkamah desa untuk menanggulangi segala masalah yang terjadi dalam peradaban teknologi yang begitu pesat, yang sulit kita membendungnya. Bahkan suami istri pun sudah berantem sekarang. Gara-gara apa? Nah ini gara-gara teknologi ini. Semua nanti bisa diselesaikan di mahkamah desa. Sebagai mentornya ataupun tata laksana, itulah kami dari OBH, Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum.